Suasana mencekam menyelimuti jantung industri militer Israel pagi ini setelah salah satu fasilitas nuklir terbesar dan paling dijaga ketat di kawasan Negev dilaporkan lumpuh total usai dihantam rudal balistik jarak menengah yang diyakini diluncurkan dari wilayah Iran. Insiden yang terjadi dini hari itu menciptakan guncangan politik, militer, dan psikologis terbesar bagi pemerintahan Benjamin Netanyahu sejak konflik regional terakhir. Pabrik yang dikenal sebagai bagian dari program pengayaan uranium strategis Israel tersebut kini tinggal puing-puing yang masih mengeluarkan asap pekat. Laporan awal menyebutkan tak ada sistem pertahanan Iron Dome yang aktif saat rudal melintas, entah karena gangguan teknis atau karena sedang sibuk update status di WhatsApp grup militer. Intelijen Israel, Mossad dan Shin Bet disebut terkejut dan malu atas serangan ini. Sumber internal menyebut tak satu pun alarm peringatan dini berbunyi karena sistem sempat dikira glitch biasa akibat Netflix bocor ke jaringan internal. Lebih mengejutkan, radar pertahanan ternyata sedang dalam mode perawatan rutin dan tidak aktif. Kami sedang melakukan simulasi anti-serangan drone. Tidak menyangka yang datang justru rudal 5 meter bertuliskan salam dari KOM. Ujar salah satu perwira yang menolak disebutkan namanya. Pabrik yang selama ini menjadi pusat produksi komponen senjata canggih, seperti hulu ledak, peluru kendali, presisi, hingga drone pengintai, kini tidak lagi dapat diakses. Sumber lain menyebut bau uranium terbakar sempat tercium hingga radius 15 km, membuat penduduk sekitar memilih tidur di luar rumah dengan masker sambil membaca kitab Mazmur. Benjamin Netanyahu, yang dikenal dengan retorika kerasnya, langsung menggelar rapat darurat beberapa jam setelah insiden. Namun, sumber dari dalam kantor PM menyebutkan bahwa rapat tersebut lebih mirip acara nonton bareng tayangan ulang, rekaman serangan ketimbang pengambilan keputusan strategis. Beliau hanya diam, menatap layar, lalu bertanya, "Kok bisa? Bukannya kita punya Tuhan di pihak kita?" ujar seorang penasihatnya. Lalu ada momen hening panjang, dan beliau melempar bolpen ke arah peta Iran. Dalam pidato singkat yang disiarkan malam harinya, Netanyahu hanya menyampaikan bahwa Israel akan membalas pada waktu yang tepat dan menghancurkan. Namun hingga berita ini ditulis, yang dihancurkan baru printer di ruang situasi karena hang akibat terlalu banyak cetak ulang laporan intel yang kosong. Produksi senjata mandek, militer. Kacau dengan runtuhnya fasilitas tersebut, Israel kini mengalami kekosongan logistik militer yang cukup kritis. Beberapa unit tank dilaporkan harus berbagi peluru, sementara drone pengintai menggunakan baterai AA sisa dari remote TV. Sejumlah prajurit bahkan disebut menjalani pelatihan ulang dalam mode pertahanan klasik, seperti melempar batu, menjerit, intimidatif, dan mengandalkan doa sebelum tidur. Kalau situasi begini terus, jangan-jangan kami kembali pakai ketapel. Setidaknya murah dan gak butuh izin ekspor, ujar seorang komandan batalion dalam nada sarkas. Langkah terakhir Netanyahu adalah mencoba menjalin komunikasi langsung dengan mantan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Namun, menurut laporan sumber diplomatik, Trump menolak dengan alasan sedang sibuk persiapan debat pemilu dan tidak ingin terkait konflik dunia nyata yang tidak bisa diselesaikan dengan cuitan Twitter. "Tell Bibi I'm too busy making America great again. Also, not my problem. Maybe ask Elon," ujar Trump dalam pesan singkat yang bocor ke media. Respon ini menambah tekanan besar di internal pemerintahan Netanyahu. Beberapa anggota kabinet bahkan secara terbuka mulai membahas kemungkinan libur nasional darurat untuk mengalihkan perhatian publik dari kekacauan ini. Dengan jatuhnya pabrik vital ini, banyak analis meyakini bahwa keseimbangan militer di timur tengah-tengah memasuki fase baru yang lebih tak terduga. Iran sendiri belum mengklaim serangan secara resmi, namun media pemerintah mereka menyiarkan lagu kemenangan dan video animasi rudal menari di atas bintang Daud. Di Israel, rakyat mulai menanyakan mengapa miliaran dolar yang dihabiskan untuk sistem pertahanan canggih justru gagal di saat paling krusial. Katanya pabrik kebal rudal, tapi kok roboh kayak warung mie ayam kena angin ribut, tulis salah satu pengguna media sosial, yang kini statusnya sudah dihapus.
Hari kedua pasca serangan rudal Iran ke fasilitas nuklir utama Israel berubah menjadi krisis multidimensi yang mengguncang bukan hanya struktur militer, tapi juga fondasi politik dalam negeri Israel. Kekacauan yang bermula dari hancurnya pusat, produksi senjata itu kini merembet ke parlemen, kabinet, hingga ke jalanan, di mana warga mulai memadati pusat-pusat pemerintahan dengan protes kecil yang semakin membesar. Polisi anti huru-hara dikerahkan, meskipun sebagian dari mereka dilaporkan hanya berdiri sambil memainkan spinner karena stok gas air mata telah dialihkan ke front Gaza. Netanyahu menggelar konferensi pers dadakan yang dipenuhi tekanan emosional. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia menyatakan bahwa Israel sedang menghadapi ancaman eksistensial yang nyata. Namun, kepercayaan publik tampaknya semakin goyah. Salah satu wartawan menanyakan, apakah ancaman eksistensial itu datang dari Iran atau dari dalam kabinet yang dipenuhi ego dan PowerPoint kosong? Tidak ada jawaban. Sumber dalam menyebutkan bahwa sejak pabrik nuklir hancur, tidak hanya produksi senjata berhenti, tapi juga rantai distribusi suku cadang militer macet total. Kami kehilangan lebih dari 65% kapasitas tempur hanya dalam 12 jam. Ungkap seorang pejabat militer dengan nada getir. Sekarang kami hanya bisa menyemangati pasukan dengan tepuk tangan dan rekaman lagu kebangsaan. Upaya mencari bantuan internasional pun kembali gagal. Setelah penolakan Trump yang masih viral karena ditutup dengan kalimat "Try asking China, they love helping under pressure", Netanyahu mencoba menjalin komunikasi dengan beberapa negara Eropa. Namun respons mereka cenderung normatif. Jerman menawarkan bantuan teknis dalam bentuk seminar, sementara Italia mengusulkan misi kemanusiaan berbasis jazz dan puisi. Spanyol malah mengirim tim observasi yang sampai hari ini masih sibuk foto-foto dengan unta di Negev. Di balik layar, kabinet Israel mengalami perpecahan tajam. Beberapa menteri pertahanan mendesak agar Israel melakukan serangan balasan terbuka ke Iran, namun pihak lainnya mengingatkan bahwa dengan logistik sekarang, yang bisa ditembak hanya surat kecaman. Sebuah pertemuan tertutup antar jenderal berakhir, ricuh setelah ada yang mengusulkan pengadaan senjata dari sumber tidak resmi, alias Shopee. Keadaan semakin ironis ketika Iran, dalam pernyataan resminya justru tidak mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Juru bicara militer mereka menyampaikan bahwa rudal jatuh sendiri karena gravitasi Allah, dan mereka hanya menonton sambil makan kacang. Respons itu membuat dunia internasional bingung, apakah harus tertawa atau meningkatkan status siaga. Sementara itu, media sosial di kawasan Timur Tengah berubah jadi medan tempur digital. Tagar Hapenda Pray for Israel bersaing dengan Ya Oops, We Did It Again yang viral di sejumlah negara Teluk. Masyarakat Israel, khususnya di Tel Aviv dan Beersheva, mulai memborong bahan makanan dan lilin. Kami tidak tahu apakah yang akan padam listriknya, senjatanya, atau negaranya, kata salah satu warga. Yang jelas, kami sudah siap dengan air galon dan charger penuh. Yang tak kalah mencolok adalah munculnya kritik dari kalangan akademisi dan mantan intelijen. Dalam salah satu wawancara televisi, mantan kepala Mossad menyebut bahwa serangan ini adalah bencana paling memalukan dalam sejarah pertahanan Israel modern. Ia menambahkan bahwa, dulu, kalau kami kecolongan, paling-paling data bocor. Sekarang yang bocor adalah seluruh fasilitas nuklir. Hingga kini, belum ada langkah nyata yang diumumkan Israel selain penguatan diplomasi dan peningkatan pengamanan di sekitar situs vital lain. Namun banyak pihak menyebut itu sebagai langkah simbolis semata, mengingat rudal yang kemarin jatuh tidak tertangkap kamera, radar, atau bahkan firasat. Situasi yang semula dianggap bisa ditutupi dengan narasi kuat kini berkembang menjadi krisis, citra yang tidak dapat dihentikan. Netanyahu dalam rapat kabinet terakhir, sempat mengatakan bahwa Israel akan bangkit seperti biasa. Tapi seorang anggota parlemen langsung membalas, masalahnya kita bahkan belum tidur. Jadi bangkit dari mana? Krisis ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia menanti reaksi resmi dari Israel, namun hingga detik ini, yang terlihat hanyalah perpaduan antara kebingungan logistik dan upaya menenangkan publik dengan meme bendera dan quotes motivasi. 3 hari pasca serangan rudal yang meluluh lantakan pabrik nuklir terbesar Israel, dampak krisis mulai menjalar ke level internasional.
Ketegangan diplomatik meningkat, para investor asing mulai menarik dana dari proyek-proyek strategis, dan jaringan logistik militer yang tersisa kini nyaris berhenti total. Pemerintah Israel menyebut situasi ini sebagai ujian terbesar sejak deklarasi kemerdekaan. Namun para analis menyebutnya lebih sebagai kecelakaan terorganisir yang berakhir dengan trauma nasional kolektif. Beberapa duta besar negara, sahabat mulai meninggalkan Israel secara diam-diam. Kedutaan besar Amerika Serikat terlihat menurunkan benderanya setengah tiang, namun bukan sebagai bentuk penghormatan, melainkan karena tali tiangnya putus, dan belum sempat diganti karena tukang, benderanya keburu kabur. Kedutaan Inggris menempelkan tulisan "Closed for Maintenance" di pagar depan, padahal diplomatnya sudah mendarat di Siprus sejak semalam. Efek domino juga dirasakan oleh perusahaan teknologi dan startup militer di Israel, yang selama ini mendapat dana besar dari investor luar negeri. Nilai saham turun drastis. Beberapa pemilik perusahaan mulai menyamar jadi pengemudi taksi online demi bertahan hidup. Satu CEO drone bahkan dilaporkan kini mengantar makanan pakai drone yang dulu dijual ke militer dengan fitur bomnya diganti lonceng. Di sisi lain, tekanan dari dalam negeri terus menggelora. Rakyat mulai kehilangan kesabaran. Ribuan demonstran memenuhi jalan utama di Yerusalem sambil membawa poster bertuliskan, "Kami butuh solusi, bukan slogan." Netanyahu, Wi-Fi rusak, nyala tapi nggak jalan. Dan kapan pabriknya kembali? Kita udah bosen ngegambar roket di kertas. Parlemen Israel terbelah. Fraksi sayap kanan menuntut pembalasan penuh terhadap Iran, sementara fraksi oposisi menyarankan penyelidikan total atas kelemahan sistem pertahanan. Namun diskusi berjalan alot karena sebagian besar anggota parlemen tidak hadir, diduga sedang berada di villa-villa luar negeri yang tidak tercatat dalam LHKPN. Keadaan bertambah rumit ketika laporan intelijen bocor ke media bahwa pabrik nuklir yang hancur itu bukan hanya digunakan untuk senjata, tetapi juga untuk proyek rahasia pengembangan kendaraan militer otomatis yang bisa mengecas sendiri sambil mengaji ayat-ayat perang. Proyek itu kini lenyap bersama puing-puing bangunan, meninggalkan tumpukan kabel meleleh, dan server berasap yang masih memainkan video briefing terakhir dengan background ala TikTok. Iran sendiri tetap tidak mengaku secara resmi, tetapi stasiun televisi mereka memutar ulang cuplikan jatuhnya rudal dengan efek slow motion dan iringan lagu kemenangan dari era revolusi 1979. Pemerintah Teheran menyatakan mereka tidak tahu-menahu, tapi bersyukur bahwa alam semesta tampaknya bekerja sesuai keinginan Tuhan. Tanggapan itu dianggap sebagai bentuk trolling tingkat negara oleh banyak pengamat. Kawasan Timur Tengah pun mulai bergeser. Beberapa negara Teluk menyatakan netral tetapi diam-diam menyatakan kekaguman pada kerapian serangan. Arab Saudi memperketat pertahanan, Uni Emirat Arab meningkatkan patroli udara, dan Qatar mulai menulis puisi tentang runtuhnya arogansi teknologi dalam bahasa Arab klasik yang bikin pembacanya bingung dan kagum sekaligus. Yang lebih mengejutkan, dukungan untuk Israel yang biasanya datang dari negara-negara barat kini terdengar sangat lembut, bahkan nyaris pasif. Kanada hanya mengirimkan doa via akun X, Twitter, sementara Australia menyatakan mereka mendukung perdamaian dunia selama tidak mengganggu musim rugby. Satu-satunya dukungan penuh datang dari negara kecil yang lokasinya bahkan Google Maps butuh waktu 5 detik buat nemuin. Kini tekanan benar-benar berada di pundak Netanyahu. Setelah 2 kali muncul dengan wajah lelah dan narasi, "Kami akan bangkit," hari ini ia absen dari rapat kabinet. Beberapa sumber menyebutkan ia berada di bunker pribadi, menonton ulang pidato-pidatonya dari masa kejayaan sambil menyantap humus dingin. Mungkin dia lagi nunggu wahyu, bisik salah satu staf. Namun rakyat tidak bisa menunggu. Krisis ini telah menggerogoti rasa percaya diri nasional. Media-media lokal mulai menurunkan nada dukungannya, bahkan satu surat kabar berani menulis, headline, "Jika pertahanan kita sehebat propaganda kita, rudal itu pasti akan mental balik." Sementara itu, militer Israel bersiap menggelar latihan darurat, bukan untuk melawan Iran, tapi untuk menanggulangi kerusuhan sipil dalam negeri. Ironisnya, pasukan cadangan dilaporkan kesulitan bergerak karena kendaraan tempur sebagian besar diparkir di bengkel yang sedang mogok kerja.
Dalam kondisi genting seperti ini, masa depan Israel dipertanyakan. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, negara itu berada dalam posisi defensif total, secara militer, diplomatik, dan psikologis. Dunia sedang menatap dan rakyat Israel bertanya-tanya, apakah ini hanya terpeleset atau awal dari jatuh yang panjang? Ketidakpastian terus menyelimuti Israel di hari kelima pasca serangan rudal Iran yang menghancurkan pabrik nuklir utamanya. Jika sebelumnya krisis terbatas pada dampak militer dan diplomatik, kini badai telah sampai ke jantung kekuasaan. Pemerintah, Israel sendiri. Kabinet retak, militer bingung arah, dan rumor tentang kudeta sipil halus mulai beredar liar di lorong-lorong parlemen. Situasi diperparah dengan absennya Netanyahu yang kini sudah 3 hari tidak muncul di publik. Juru bicara resminya hanya menyampaikan bahwa sang Perdana Menteri sedang melakukan evaluasi strategis mendalam. Namun sumber dalam menyebutkan bahwa evaluasi itu lebih mirip dengan binge-watching dokumenter Perang Dunia sambil makan roti pita dan menangis dalam posisi fetal. Di tengah kekosongan kepemimpinan, 2 kubu utama dalam kabinet mulai saling sikut. Menteri Pertahanan memimpin faksi yang mendorong deklarasi darurat nasional dan pelimpahan sementara kewenangan militer kepada Komando Tempur Penuh. Sementara kubu Menteri Luar Negeri justru ingin mempercepat pembentukan pemerintahan transisi sipil dengan alasan bahwa Israel bukan sedang perang, tapi sedang bangkrut. Kalau ini startup, kita udah di tahap investor kabur dan server kena ransomware, ujar salah satu penasihatnya. Keretakan juga terlihat di tubuh militer. Beberapa jenderal senior mulai mempertanyakan legitimasi komando sipil, terlebih setelah serangkaian keputusan yang dinilai tidak sinkron. Salah satu perintah pengiriman pasukan ke utara dibatalkan hanya 1 jam sebelum keberangkatan karena bus belum diisi solar dan prajuritnya belum sarapan. Unit elit seperti Sayeret Matkal dan Shayetet 13 dilaporkan mulai menahan diri untuk ikut terlibat dalam operasi domestik. Ada kekhawatiran mereka akan dimanfaatkan sebagai alat politik internal. Seorang pensiunan jenderal yang diwawancarai secara anonim menyebutkan, "Kami dilatih untuk menanggulangi musuh negara, bukan musuh kantor." Media lokal pun tak lagi bisa dibungkam. Saluran berita utama hari ini menurunkan laporan investigasi mengenai skandal pengadaan alat militer palsu, termasuk helm yang hanya tahan benturan ringan dan rompi anti peluru yang ternyata berisi bubble wrap. Rakyat marah, tapi sebagian sudah kehabisan tenaga untuk marah. Mereka memilih mengunggah meme dan parodi sebagai bentuk perlawanan psikologis terakhir. Salah satu meme yang viral hari ini menampilkan Netanyahu duduk di ranjang dengan ekspresi bingung, bertuliskan, "When you said you're ready for war but forgot to update your antivirus." Meme itu dibagikan lebih dari 1 juta kali dalam 12 jam, termasuk oleh beberapa akun resmi tentara yang kemudian langsung dinonaktifkan. Di sisi lain, suara dari oposisi mulai menguat. Mantan Perdana Menteri yang sempat lengser kini kembali ke layar kaca, menyatakan bahwa saatnya rakyat mengambil alih kembali pemerintahan. Ia menyerukan pembentukan Dewan Transisi Nasional yang akan memulihkan stabilitas sebelum pemilu ulang digelar. Namun, banyak yang skeptis, mengingat terakhir kali dia jadi PM, listrik padam total selama 18 jam karena lupa bayar tagihan. Demonstrasi makin masif. Ribuan warga berkumpul di depan Knesset, mengibarkan bendera terbalik sebagai simbol negara dalam bahaya. Poster-poster seperti Netanyahu out, Wi-Fi in, ganti presiden sebelum rudal selanjutnya datang, dan bahkan Gojek lebih cepat responnya memenuhi jalan-jalan utama. Polisi mulai kewalahan. Beberapa bahkan bergabung diam-diam dalam barisan demonstran, mungkin karena juga lelah dengan sistem shift 3 hari tanpa tidur. Di tengah kekacauan muncul laporan bahwa sebagian kelompok dalam intelijen Israel mulai memantau potensi pengambil alihan administratif dari dalam. Artinya, jika situasi semakin memburuk, tidak tertutup kemungkinan bahwa unit-unit strategis akan bergerak diam-diam untuk menstabilkan negara dengan atau tanpa izin resmi dari pemerintah pusat. Apakah itu berarti kudeta? Belum tentu. Tapi suasananya sudah mendekati naskah film thriller politik yang terlalu realistis. Dunia internasional kini menahan napas. Dari Washington hingga Berlin, para analis mencoba memahami arah krisis ini. Tapi yang bisa dipastikan, Israel hari ini bukan lagi Israel yang 5 hari lalu,
melainkan negara dengan wajah penuh lebam, kehilangan arah, dan sedang mencari tisu untuk menghapus eyeliner nasionalismenya yang luntur.